Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tombak Channel. Masih bersama saya Dia dan kali ini rame. Jadi ada Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto, ada anak lanang Garuda Mahameru dan menantu yang cantik tapi gemohan Ayu Kurniawati. Nah, tadi itu Mas Alex bilang, tuh loh ada subscribermu yang minta kamu bikin konten sama Garuda, sudah sembuh apa belum, kan gitu. Nah emang agak susah sih kalau diajak bikin enggak deh di depan komputer terus nggak tahu ngapain tuh di depan komputer. kerja Padahal sekarang jarang bikin konten kan, tapi kok di depan komputer terus. Nah itu cerita Deng. Maaf ya Lor, aku kalau panggil Garuda, anakku nih panggilnya Serondeng. Itu panggilan sayang keluarga itu manggilnya Serondeng. Itu loh cerita pas kamu kena COVID itu bagaimana perasaanmu gitu. Ya jujur langsung shock sih. Nangis loh, nangis loh. Nangis di sini loh aku. oh iya tuh Telepon Mbak Lia. Telepon Mbak Lia ngabari kalau Garuda positif itu, terus Mbak Lia bilang, "Yo wes, yang penting nih ojo nangis gitu, jangan nangis gitu." Berarti kan nangis. Ya, lah gimana masalahnya kan di sini ya ada Kensi, ada mamanya. Takutnya kan malah tertular ke mereka kan. Yang bikin takut kan itu. Nah, ya nggak tahu sendiri, nangis sendiri gitu. tiba-tiba delala. Nah ayo gimana yuk pas tahu kalau Garuda ini positif. aku tahu ibu positif itu aku udah shock di depan bapak tahu aku diam di taman karena aku mikir berarti otomatis tak ibu positif Mas udah positif dong kan gitu. Aku pikir gitu soalnya kan habis pergi baru. Sabtunya kan pergi baru. Aku tak pikir tenanan delalah tenang. Siangnya dia panas tinggi. Pakai selimut kok gak kemeringat. Dingin terus kipas tak matiin kok tidur 2 jam ya. Itu gak kemeringat belas. Ya wes cek tak gitu. Nah itu terus dikabari lewat WA, menurut aku positif itu, aku nangis di belakang sama. Berarti sama-sama nangis, cuman nangisnya sembunyi di belakang di dekat kolam. Sebenarnya itu sudah kerasa nggak enak kan habis pulang dari Semarang itu pulang dari Semarang itu sehari masih nggak apa-apa, tapi habis itu hari kedua kok pagi-pagi itu kan berangkat kerja ke sini itu rasanya badannya kok badanku ngedrop banget ya gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak langsung drop gitu, langsung drastis ya. Nah, habis itu langsung berangsur-angsur siangnya awane kepengen tidur gitu, terus badannya wes menggigil, ya udah terus itu tadi yang diceritain aja. Langsung positif, terus takutnya kalau Ayu kenapa langsung Ayu malamnya ya yuk. Aku malamnya langsung Selasa malam langsung antigen negatif, langsung pulang. Langsung pulang. Soalnya ada ini si kecil. Terus yang kamu rasain apa Deng? Kalau ibu kan nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa, terus sempet demam tapi cuman semalam tok. Bapak itu lemes, persendian, sakit semua, pusing. Nah, nafas jadi pendek. Nek kamu waktu itu yang pertama kali dirasakan yang pasti kan itu tadi ngedrop tadi, terus yang habis itu demam. Terus kalau masalah indera penciuman sama perasa waktu itu tuh belum jadi ya? masih ada. Cuma kalau badannya linu-linu terutama di sendi kaki gitu ya ngerasain itu. Sama kayak bapak itu tau. Nah tapi, aku langsung ngantem nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa tuh langsung. Itu setelah karantina malah Bu, setelah 2 hari baru nggak bisa ini bisa ngerasa. Aku malah sebelum ini antigen itu, sebelum tahu positif itu. Nah yang paling membahagiakan setelah
setelah masa karantina itu selesai itu apa? Bisa meluk sama nyium. Ini loh semangatnya ini loh ya. Nggih. Iya. Kangenku, sayangku, cinta, sayangku, sayangku. I love you, ada kangen. Iya. Sini ayah. Sekali. Akhirnya. Ya, ayahku sembuh ye. Ya, ayahku sembuh ye. Lucu. Momen mengharukan. Ya toh, ada gulanya toh. Jadi setiap kali makan tuh kan rasanya nggak enak ya. Iya, emang nggak enak banget. Itu saya tak pikirin ya cuma ini ya anak kecil ini toh. Mamanya nggak berarti. Nggak terlalu. Paham ya, Maya? Emang begitu guys. Kayaknya emang dari dulu begitu. Untungnya tuh ada menantu siaga ya Mas ya. Jadi tiap hari itu nganterin apa keperluan yang di rumah ini selama masa isolasi itu siaga banget. Soalnya emang bisanya bantu begitu Bu. Kan aku yang negatif nih, gimana caranya nih aku bisa ngebantu kan gitu. Daripada aku diem di rumah kepikiran, kan mending sesekali bisa ketemu walaupun jauh. Iya, jadi kayak orang musuhan itu loh guys. Anterin makanan ditaruh jaraknya berapa meter ya? 5 meteran. Iya, Jaraknya belakang jauh. mobil di garasi. Terus kalau datang gitu udah pakai rapot, pakai sarung tangan. Itu demi menjaga. masa-masa nggak enak. Jangan sakit lah. Iya, pokoknya jangan sampai ngedrop. Kalau ngedrop itu pasti langsung Mister Corona itu langsung Menghadiri. menyerang gitu. Iya. Bahaya. Nah, ini kemarin itu kan kita punya rencana, terutama Dek Cica. Dek Cica kan bilang, Aiko itu bilang, Pak cepat sembuh toh Pak, katanya mau naik gunung lagi. Gitu, pinter banget loh itu ngasih semangat. Ngasih semangat bapaknya itu kayak gitu, nggak ada yang ngajari, nggak ada yang ngajari lah itu. Minta kan naik gunung, ya udah kita mau naik kemana ya, ke Ungaran aja via Perantunan kan gitu. Cuman kan lihat kondisinya bapak kan kayak gitu. Padahal kalau di Perantunan kan lumayan ini juga kan, lumayan menguras tenaga lah gitu. Nah kemarin itu aku ngusulin gimana Mas kalau kita naiknya ke Mongkrang aja sekalian ngajak Kenzi gitu kan, dari dulu kan memang pengen ngajak Kenzi naik toh gitu, soalnya kan kakak Cica kan naiknya umur 4 bulan kurang 4 hari lah, ini sudah 9 bulan hampir 10 Sudah. Nah, kok belum naik gitu. Nah kakungnya setuju, ya udah gitu. Terus gini kan, anak-anaknya bapak dari Mbak Lucy itu kan ya bukan pendaki gunung, cinta banget mendaki gunung ya enggak, tapi pernah mendaki kan gitu. Dan di antara 3 itu yang paling banyak kan kamu Deng. Ya, Ya emang bener. ya soalnya nggak mungkin apa namanya Mbak Lia, nggak mungkin lah. Adik juga nggak mungkin karena adik kan juga punya asma. Iya, kan. punya asma. Padahal dia juga aslinya kepengen banget temenin bapak kan. Dia ya tinggal aku ya, mau gimana lagi. Ya memang sebenarnya sih dibilang suka banget sama ndaki gunung juga enggak. Iya memang iya, makanya ibu kan bilang pokoknya anak-anaknya bapak itu pernah mendaki walaupun tidak begitu, sebenarnya tidak begitu cinta banget mendaki kan gitu. Suka sih suka, tapi nggak sampai yang tergila-gila suka bapak gitu loh. Sukanya tuh Apa sampai berarti aku dituduh tergila. Ya memang kalau tanya. Lah, nek apa Ayu sendiri. Nah, sebelum jadi menantu, itu kan murid. Iya. Murid jadi menantu bisa
anu jadi judul FTV ini. Ini juga murid jadi istri. Oh iya Mas. Ini FTV banget malah. Nah, Ayu ini kan juga udah beberapa kali mendaki ya, Yuk. Ya lumayan juga ya. Lumayan tapi tetap banyak dek cicah dong. Kan lumayan banyak juga. Terus pernah waktu hamil si kecil ini si Ken berapa bulan, Yuk? Itu 5 5 bulan itu kan naik ke Mongkrang. Nah ini kan mau diajak sama kakungnya sama Utine. Lah itu kalian sebagai orang tua itu sebenarnya pengen nggak sih nanti Kenzi jadi pendaki kayak kakungnya? Nggak usah. Nah aku sih terserah anaknya Bu. Jadi nah anaknya pengen ya wes. Sepenting kita tetap bekali dia sama Iya. pengetahuan dulu. Sama dikasih Sunblock. sunblock, Iya. pakai panjang-panjang, pakai topi nggak boleh lepas. Pakai kacamata, sarung tangan Alah, komplit. ngapain? Jangan mau. Pokoknya jangan sampai hitam katanya loh. Nggak Cowok masalah. itu harus agak gosong. Iya. Setuju lah. Putih. Soalnya pasti gosong nanti tangannya belang, gosong terus Ya kenapa ngetek kamu juga ikut mendaki? kan tapi tetap pakai baju panjang. Aku gimana mendaki pakai baju pendek? Lah nek mamae kan Panjang. terserah anake. Lah nek ayahe piye? Nek ya sama sih sebenarnya kita berdua itu kan nggak pengen ya apapun lah nek anaknya pengen mau jadi apapun yang penting kita support gitu aja. Betul. Mau suka naik gunung, mau suka musik apapun lah nggak masalah. Nggak masalah, Apalagi kan Dek. menurutku pribadi memang naik gunung itu kan membentuk karakter anak Iya. juga, itu juga baik juga. Mengenalkan ini alam Malam. sejak dini kan bagus. Yang Biasanya yang nggak penting punya anu lulus. ya. Yang penting tidak se ekstrim kakungnya ya. Nah, Enggak masalah sih aku. Masalah. jangan. Aku orangnya yang open minded kok. Aku jangan. Lo kakungnya malah jangan lo. Kakungnya lo. Kakungnya jangan. No. Nanti aku kalau sudah meninggal nggak bisa tenang lagi. Lah kenapa kok no? Saya kan kepikiran loh. Lah katanya tadi bilangnya ini cowok itu harus agak gosong terus Lah harus ya mendaki, punya banyak sebetulnya pengalaman. mendakinya itu biasa aja. Kalau aku dulu kan banyak bikin rute sendiri, mendaki sendiri. Memang sengaja membelah hutan, nggak usah. Anu ya berarti mendaki sewajarnya ya. Iya. Nah ini gini lor, kenapa juga kita milihnya ke Mongkrang? Karena ayahnya Kenzi itu si Garuda Serondeng ini pernah mau naik ke Mongkrang itu bareng teman-temannya. Nah tidak sampai di puncak kesasar. Nah itu Itu harusnya kamu bikin konten. aib ya itu ya. Iya. Aib keluarga Alek Purwo. Itu konyol banget sih. Itu konyol banget sih. Sabar. Itu ceritanya gini, klarifikasi dulu. Jadi itu sama sekali kita berenam itu sama sekali nggak ada yang tahu rute Mongkrang. Jadi sama sekali nggak ada yang paham Mongkrang. Kita cuma mengandalkan WA-nya Ayu tok. Informasi dari Ayu. Itu nanti ada warungnya gini gitu kan. Tempatnya nggak jauh kok, itu jalannya luas banget gitu. Kelihatan lah ya treknya ya. Nah sayangnya kita berangkatnya itu malam. Kita berangkatnya ke Mongkrang itu malam dengan ekspektasi ya pengennya lihat sunrise di atas gitu loh. Kita berangkat dari sini tuh tengah malam, ya enggak deh masih jam 10 lah. Jam 10 dari sini sampai sana kan masih tengah malam tuh. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kalau sesuai dengan informasinya kan nggak selama itu gitu loh. Kayak mendaki gunung-gunung Iya memang. reguler gitu loh. Nah, ya udah kita berangkat ke sana malam hari itu aja udah kesasar di parkirannya. Jadi pada parkiran itu kesasar muter. Jadi itu kan harusnya kan naik dari Tawangmangu itu terus tinggal turun ke kanan toh.
Enggak. Iya ke kiri. Ke kiri terus lewat bawah terowongan itu Iya, ya. terowongan terus langsung ke Nah, kanan. sebenarnya tapi kan bisa yang lewat itu kan juga bisa, nggak bisa kan? Enggak tahu, tapi kita biasanya ke kiri Terowongan. terus masuk terowongan itu langsung ke kanan. Jalannya memang Pulangnya? sempit. Pulangnya Ya lewat ke ke sana. situ. Enggak, pulangnya ada yang lewat itu kok, lewat atas itu kok. Oh. Jadi kita udah lewat, udah sampai atas itu toh, tinggal turun gitu kan, lihat di GPS dulu. Ini mana jalanan apa terjun ke situ jurang? Karena kita ikuti GPS dari awal gitu. Ternyata kita harus putar balik lewat kota tadi yang bawah terowongan itu sampai. Nah sampai sana, udah kan packing dulu, pakai bawa carrier, nyepak gitu, berangkatlah. Harusnya kan dari parkiran itu kan dari parkiran terus ke sini Kanan. tinggal lurus terus. Tinggal lurus. Nah itu kan ada pertigaan gini. Heeh. Kita ngikuti ya jalan cor-coran ke kiri ke apa namanya perkebunan warga. Ya memang nak ke kiri kan. Nah iya tuh sampai mentok kayak sampai mentok udah gak ada tuh. Ini rutenya mana apa mosok rabas dari awal kayak gini tuh. Ini salah deh gitu. Jadi dari situ aja tuh udah salah. Jadi dari situ putar balik lagi habis setengah jam sendiri habis perjalanan. Walah. Baru sampai ke posnya. Dari posnya itu kita tuh nggak ada yang tahu. Padahal jalannya tuh selebar jalan. Iya, jalan selebar banget. besar banget. Nah kita berenang tuh anehnya nggak ada yang lihat itu. Gitu. Nah, kita tahu ada gubuk sama apa namanya warung lah. Kita kelihatan warung. Itu kan warung kan di situ. Iya. Nah tapi kan harusnya itu belok ke kanan yang Kanan. rutenya Iya, jalannya lurus. Agak naik. Oh, nah itu kita ke lurus. Dari jalan lurus karena kita pak ada jalur itu. Berarti ke kirine pos. Ya masih jalan batuan di Iya, kota Ya, itu. tapi kan lebih kecil itu. Iya lebih kecil jalan. Harusnya kan itu pos kita kan ke kanan. Nah ayo bilangnya kan informasinya ada dua kali warung kan. Warung Iya. yang di bawah Iya, sama yang di atas dekat yang buat foto. parkiran. Ya. Nah itu udah ketemu warung pertama. Nah, ini bener ini. Ada warung di sini di sebelah kanan kan. Kalau itu harusnya kan warungnya kalau rute asli kan di sebelah kiri. Yeah. Nah itu di sebelah kanan kita warungnya. Dan itu kelihatan cuma ada dua atau berapa gitu kan nggak kelihatan waktu malam kan. Terus kita ambil jalur yang kiri, lewat sampai ada petilasan juga. Oh ada makam bos ada makam. Siapa pun lahir terus gitu. Kan leadernya kan aku kan nggak tahu. Malu. Padahal udah tak saranin mas, mending berangkat pagi karena itu kan cuma pendek, nggak ada 2 jam tuh udah sampai. Tapi Iya. tetap ngeyel. Nah itu juga. Berangkatnya gelap. Nah anehnya di situ tuh sebenarnya itu nggak ada warung lagi. Habis itu, Iya. habis dari itu aku belok ke kiri itu seharusnya ada warung lagi. Tapi ketika kita berangkat kita lihat ada warung. Ada warung di sebelah kanan kita. Padahal itu jalannya juga udah lumayan jauh lah, udah hampir setengah jaman. Jadi sampai ini apa jalan terus itu berapa lama? Sampai pagi. Harusnya 2 jam nyampe itu udah. Ini jalurnya tuh wah kayak di Rogo Jembangan itu loh. Oh, ya berarti memang bukan jalur pendakian itu. Bukan. Memang. Dan itu ada kertas-kertas putih disebar di sepanjang jalan gitu loh. Itu nggak tahu itu kertas putih beneran apa enggak atau itu memang jalur untuk latihan militer juga nggak tahu. Sampai habis mentok jalannya cuma kita kan aku kan ngikutin ini tau apa namanya jalur air kan. Jalur air itu ada pipo-pipo itu kan. Wah ini mungkin masih jalurnya masih ada pipo di sini kok. Aku pikiranku sebodoh itu gitu loh. Dan emang kalau sudah pernah mendaki gunung-gunung reguler, apalagi kayak Gunung Rogo Jembangan gitu, jalurnya cukup terbuka gitu. Jadi pikiranku ya mungkin ini memang jalurnya kayak gini. Padahal itu udah rutenya susah. Ya, sampai pagi itu kan udah lurus terus udah hampir masuk ke kandang macan juga, apa namanya gua macan. Situ. Kok ada kayak gitu juga
masih ada kalau di Mongkrang. Oh. Nah, pulangnya itu masih ada ketemu ini Bu, apa jejak macan Bu? Oh iya. Wah, ada Jejak kuwi. macan. Kuwi untungnya ra ada kenapa-kenapa. Untungnya ya kuwi. ada. Mas Ico kan juga cerita itu sarang macan itu. Iya. Masih ada macan. Berenam hampir masuk ke ini sarang macan. Wah, Jadi, jadi gunungnya Mongkrangnya itu ada di sini, kita di belah kaya sana. udah naik ke gunung yang sebelahnya itu. Aku mikir aku gini. Oh, menuju Joko Larangan mungkin. Iya mungkin. Jadi ya kacek satu bukit kok. Iya bener toh. Iya, berarti menuju Joko Larangan. Kita di sini, Mongkrang ada di sini, jadi kelihatan. Kita naik itu dari Mongkrang itu di dada-dada sama orang itu. Salah jalur. Ya wes ngerti Mas aku. Ya bukit nek kono, aku ning kene jelas salah jalur lagi. Kok lucu Nah ini aku mau naik ke bukit ini, terus turun naik lagi. ke ini ke Mongkrangnya. Gitu. Tapi teman-teman wes Pas menyerah, kecapean. apalagi kan ada cewek juga. Jadi 3 cowok 3 cewek kan enggak. Ya, ini aku sendiri mungkin apa bertiga cowok-cowok semua ya tetap tak terbatas. Notabene bukan pendaki semua ya. Iya sih. Ayo. Tetap ini belum bukan. Bukan pendaki semua. Telepon, Dut, nah aku belum pulang, udah ke tim sar. Untungnya dapat sinyal loh itu guys. Asal video call itu. Tim SAR 6 pendaki tersesat di Gunung Mongkrang. Iya, konyol. Nah itu luar makanya besok hari Sabtu itu 22, 23 nggak tahu kita nanti nginep atau enggak. Soalnya kan mempertimbangkan si kecil ini juga karena situ kan anaknya Lawu kan dingin ya Mas ya, kan belum tahu kondisinya si Kenzi gimana. Jadi tetap jaga-jagalah, tetap bawa itu, kalau enggak ya buat percobaan si Kenzi ya naik terus langsung turun gitu aja enggak apa-apa. Kan ayahnya juga tanggal 20 udah mulai latihan atau udah mulai TC. Tapi itu bisa ikut kan? Pelatihnya di sini ya. Sama pelatih. Itu lor kayak gitu. Kalau pelatihnya itu mboknya sendiri, atletnya itu anaknya sendiri ya kayak gitu. Tapi bisa ikut kan, ada pelatihnya kan juga. Tuh ceritanya di Gunung Mongkrang. Malu nggak? Mas nggak? Itu memang ini toh Mas, apa namanya? Jenengan kan sudah beberapa kali ke Mongkrang gitu. Ya. Dan memang kan Lawu itu kan memang gunung yang mistis kan, gunung syarat untuk apa ya, kayak orang bersemedi, orang lakoni bertapa kan kayak gitu. Lah Mongkrang itu kan anaknya. Itu juga ada aura-aura mistisnya gitu juga. Lah itu yang diceritain Serondeng itu ini apa, petilasan itu? Iya kan memang sekitar itu banyak tempat untuk ini ya, berziarah apapun tujuannya ya. Kalau berziarah itu kan ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya kurang baik. Nah, di kalangan para penghayat kepercayaan, Joko Larangan itu kenapa disebut Joko Larangan, itu adalah bukit yang terlarang untuk didaki. Ndeng, rumokno kuwi. Ya itu. Karena komplit gitu loh, komplit. Masih ada binatang buas dan ada faktor-faktor X yang kurang ramah. Jadi itu sebenarnya ini cerita lagi ya. Satu anak yang ikut itu cewek, itu tuh dari berangkat sudah aneh. Aneh piye? Anehnya tuh kita nggak tahu ya. Sebenarnya kan rencananya itu cuma berlima. Nah tiba-tiba si Fafa, sebutnya aja Fafa, si Fafa itu ngomong nanti kita tambah satu anak lagi cewek gitu. Terus oh ya udahlah sekalian aja nggak apa-apa gitu kan. Ketemu di sana, berangkat lah. Nah di jalan tuh awal-awal tuh masih fun-fun aja lah, maksudnya masih ngobrol-ngobrol. Begitu sampai di tempat parkir itu udah aneh. Anak ini jadi diem gitu, di bener-bener diem. Terus kita kan di pos
apa namanya pendaftaran itu kan bikin konten juga. Yang ngomong si cewek satunya yang Dani itu. Nah si cewek ini udah lihatnya tuh udah aneh gitu loh. Lihat aneh gitu. Terus pas berangkat itu kan aku di depan terus sambil bantu yang cewek-cewek karena medannya kan kayak yang kita di Rogo Jembangan itu kan susah kan, Iya, susah. Harus bantu itu. Iya. Nah, ketika tak pegang tangannya dia itu bener-bener dingin dan tatapannya tuh udah kosong gitu loh. Deni Itu selama kita jalan dari tersesat itu dari GPS yang harusnya rutenya di sebelah kanan, nah begitu belok ke situ tuh udah ya aku merinding lah. Kalau kalian kan itu. Tapi ada tempat yang bagus di situ, Pak. Bagusnya gimana? Habis petilasan itu ada kebun apa sih? Pinus, hutan pinus. Jadi kita lewat 2 kali hutan pinus. Hutan pinus yang pertama biasa-biasa aja yang ada petilasannya itu, yang kedua itu yang bagus. Jadi itu hutan pinus terus gitu dan apa ya, kayak tempat camping pramuka lah aku bilang di situ. Tapi memang muatan magis Mongkrang dan sekitarnya itu masih kuat. Bahkan kalau sekarang ini kan mencari salah satu kayu yang dianggap bertuah di Lawu, namanya kayu liwung. Itu sekarang tidak ada di Lawu. Jadi yang dijual di toko-toko souvenir itu bukan dari Lawu, itu dari Mongkrang. Jadi di situ masih ada kayu yang dianggap bertuah, dan sebagian orang itu menganggap bahwa kayu liwung itu termasuk gaib. Itu adanya di Mongkrang. bukan di Lawu ya. Di Lawu sudah kan habis. ada ya. Waktu saya bertapa itu tahun berapa itu? Itu tinggal 2 pohon. Gitu. Nah, habis saya bertapa sudah punah. Karena memang itu diburu oleh orang-orang yang suka ini tirakat. Gitu. Jadi yang asli Lawu sudah nggak ada. Kayaknya emang kalau mau tirakat malah ke itu deh. Iya, kalau mau komplit godaannya ya ke situ. Itu memang komplit. Tapi kamu sangar loh, Deng. Sangar loh. Enggak sangar, sangar. Bukan, kamu tanpa bapak itu kamu bisa jadi leader dan kamu bisa menguasai itu. Ada petilasan, ada sarang macan, lihat jejak kaki macan itu kamu it's okay loh. Itu berarti kan kamu luar biasa sebenarnya. Ya enggak tersesat toh. Wah, aku keinget pas dikasih pelajaran bapak ini di Rogo Jembangan sama di Merbabu itu yang paling berkesan gitu. Jadi aku lihat dari dahan-dahan pohon bertani sama ya yang melintas gitu. Ketika kita tersesat sebelum masuk ke rute pendakian yang bukan sebenarnya yang bukit yang belakang itu. Jadi kita tuh udah jalan ke sana duluan sebelum balik lagi naik ke bukit ini. Nah, pas jalan lurus di situ aku lihat ada pohon gitu, pohon jatuh. Nah, ini kan jalur yang sini masih kelihatan tersibak ini loh daun-daun itu loh. Sama yang sini tuh udah tumpuan-tumpuan daun gitu kan, berarti memang ini bukan jalurnya, nggak pernah dilewati orang. Nah, tapi aku masih kekeh, bodohku, aku masih kekeh itu ada peralon air. Aku bodohnya di situ. Jadi peralon air itu tidak menandai bahwa itu dilewati orang. Iya. Tapi itulah sumber air. Dialirkan ke desa gitu. Bodohku. Soalnya aku tetap kekeh sama pendirian Ayu. Informasinya Ayu. Itu ada ini kok air di sepanjang jalan kok ada peralon apa gitu. Kamu pernah bilang gitu juga? Enggak. Ya salah. Enggak ada. Jadi aku yang salah itu. Aku cuma bilang jalannya besar, kelihatan ketol gitu. Iya. Yang menurutku aneh ya yang nggak bisa lihat jalan yang begitu besarnya itu. Berarti ya mungkin memang di ini kan kayak dibelokin gitu.
Ya nanti inilah minggu depan dibales lah, biar tahu jalurnya. Jadi nanti kapan-kapan kalau kesana sendiri jadi leader itu nggak kesasar lagi gitu loh. Ya sudah tahu jalurnya, waktu pulang kan kelihatan. Kita mampir di apa namanya di warung di situ sambil tak makan. Iya enak sekali makannya. Kenapa kita kemarin nggak lewat sini aja sih, bodoh banget. Ya itu tadi lor ngobrol kita bareng anak lanang dan menantu serta suami sama si kecil Kensi gitu. Kalau sedulur semua tidak ada agenda mendaki. Nah tapi pengen mendaki bareng sama kita hari Sabtu nanti tanggal 22. Nah kita barengan mendaki ke Mongkrang. Nah untuk nanti jamnya jam berapa ya mungkin kita agak siangan berangkatnya karena kalau sudah TC itu biasanya Sabtu pagi masih ada latihan terus kita baru pulang dari Semarang jadi ya siang kita baru OTW gitu nanti ketemu di sana gitu ya gitu. Terima kasih dulur semua sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari. Salam lestari dulu. Salam lestari, Dia Lestari. Salam lestari. Gimana sayangnya? Lestari. Gini. Ya gini, ya ulangi. Ya ulangi 1, 2, 3. Salam lestari. Yung